Halo semuanya, balik lagi bersama kami di YouTube Hai Maukrida. Pada kesempatan kali ini, saya Stefani dan Karoli akan menjelaskan mengenai apa itu balance scorecard dan kegunaannya. Nah, balance scorecard atau BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Nah, balance scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Nah, balance scorecard sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance artinya berimbang, dan maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Sedangkan scorecard artinya kartu skor. Maksudnya adalah digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang, menurut Mulyadi pada tahun 2005. Pada awalnya, balance scorecard ini eh, atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, pengurusan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan area BSC juga dapat sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi yang akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menjadi model baru yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Nah, balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang. Sistem BSC bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah fungsi balance scorecard. Pada awalnya, BSC itu hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Kemudian, meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, balance scorecard memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianggap telah dicapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Nah, balance scorecard ini bisa dikatakan adalah sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan, sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya yaitu informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya saja saat terjadi krisis, kebijakan pemerintah atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun begitu, perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard. Karena di dalamnya terdapat empat perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Nah, apa saja perspektif berikut? Yang pertama itu adalah finansial perspektif atau perspektif keuangan. Nah, yang kedua ada customer perspektif atau perspektif pelanggan. Yang ketiga, internal business process perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dan yang terakhir, innovation dan learning perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Yang pertama, financial perspektif. Nah, dalam perspektif keuangan perusahaan, ini mengevaluasi kinerja dengan apakah perusahaan tersebut sudah menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Perspektif ini dapat diukur dengan return on investment atau ROI, asset turnover, residual income atau RI, economic value added atau EVA, efisiensi biaya, dan pertumbuhan penjualan. Yang selanjutnya, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Pada perspektif ini, perusahaan mengukur dengan bagaimana perusahaan mengelola kinerja dari perspektif mereka yang sudah membeli produk atau layanan di perusahaan tersebut. Nah, perspektif ini dapat diukur misalnya dengan tingkat kepuasan pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan, jumlah pelanggan baru, dan jumlah segmen pasar baru. Yang kedua adalah internal business process perspektif. Perspektif ini mengukur melalui bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis internal untuk memenuhi kebutuhan klien dan proses lainnya seperti pemenuhan, retensi, pelanggan, dan perencanaan keuangan. Perspektif proses bisnis internal ini meliputi tingkat kualitas produk, waktu tunggu, efisiensi waktu produksi, pengenalan produk baru, inovasi, pelayanan penjual, dan jumlah barang yang dicatat atau dikerjakan atau yang terbuang. Dan yang terakhir itu innovation and learning perspective. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, perusahaan mengevaluasi kinerja melalui apakah perusahaan telah meningkatkan kemampuannya untuk berinovasi, meningkatkan belajar. Perspektif ini tuh juga meliputi kepuasan karyawan, pengembangan IT, pengembangan sistem atau desain produksi atau desain produk, serta pelatihan karyawan dan program pengembangan. Nah, siapa saja sih yang bisa menggunakan balance scorecard? Nah, balance scorecard ini menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya, balance scorecard ini digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan di tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci dari penggunaan balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Karena masih banyak dari suatu pimpinan manajemen menganggap remeh akan konsep dari balance scorecard. Menjalankan atau mengimplementasikan balance scorecard adalah tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai pimpinan tim manajemen, bisa saja bergerak maju tanpa dukungan dan integrasi yang baik dari tim anggota lainnya. Tentunya kita harus mengubah gaya kepemimpinan yang lama dan disesuaikan dengan pemahaman akan konsep dari balance scorecard dengan anggota tim. Kita harus benar-benar bisa mengkomunikasikan dan mengintegrasikan taktik strategis dengan baik ke dalam balance scorecard. Nah, jika anggota tim tidak menyetujui konsep yang dibuat di dalam bentuk balance scorecard tersebut, mereka tidak akan merasa terikat dan wajib dalam memenuhi konsep yang dirancang di dalam balance scorecard tersebut. Nah, penting bagi manajemen untuk memahami dan mengimplementasikan konsep balance scorecard di dalam suatu proses bisnis. Karena dengan balance scorecard, kinerja aktivitas perusahaan atau bisnis diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals organisasi atau perusahaan tersebut akan tercapai secara konsisten. Namun, manajemen tidak hanya menggunakan balance scorecard sebagai alat bantu manajerial. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.